Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marissa Dwi Pangesti, peserta Latsar CPNS 2022 dari instansi RSUD RA Kartini, Jepara. Saya dari kelompok 3, kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan analisis isu di instansi RSUD RA Kartini, Jepara. Untuk identifikasi isu yang ada di RSUD RA Kartini, Jepara, yaitu ada belum optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan di ruang kemuning RSUD Kartini, Jepara, lalu ada belum optimalnya pemberian edukasi dan informasi pada pasien baru dan keluarga di ruang kemuning RSUD Kartini, Jepara. Lalu setelah itu ada belum optimalnya kepatuhan perawatan dressing infus sesuai SOP di ruang kemuning RSUD RA Kartini, Jepara. Dan yang keempat, kurangnya pemberian tindakan room pada pasien dengan tirak baring lama di ruang kemuning RSUD RA Kartini, Jepara. Dan yang kelima, belum optimalnya kepatuhan pasien dan keluarga pasien menggunakan masker pada lingkungan ruang kemuning RSUD RA Kartini, Jepara. Dari identifikasi isu tersebut, kondisi yang ada pada saat ini yaitu identifikasi isu yang pertama itu kondisi saat ininya petugas perawat di ruang kemuning RSUD Kartini, Jepara belum optimal dan sadar melakukan 5 momen cuci tangan. Lalu untuk yang kedua, pelaksanaan penerimaan pasien baru yang dilaksanakan perawat belum optimal terkait orientasi pasien baru. Dan yang ketiga, pasien rawat inap yang dilakukan pemasangan infus masih ada beberapa yang mengalami bengkak, nyeri, kemerahan, panas di area pemasangan infus. Yang keempat, perawat belum optimal melakukan penerapan room pada pasien tirak baring lama. Untuk yang kelima, pasien maupun keluarga pasien masih banyak yang belum mengerti mengenai pencegahan infeksi seperti kurangnya kesadaran penggunaan masker bahkan di era pandemi ini. Berikut ini beberapa isu yang ada di ruang kemuning yang ditentukan kelayakannya menggunakan metode APKL. Tergambar dalam tabel sebagai Jadi, dalam metode APKL tersebut terdapat 4 kriteria, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak ya. Jadi untuk aktual itu dengan skor 5 itu ada sangat aktual, didukung data. Untuk skor 4 ada aktual, ada data. Untuk skor 3 yaitu cukup aktual. Untuk skor 2 kurang aktual, skor 1 tidak aktual. Untuk problematik itu ada skor 5 itu sangat kompleks, skor 4 kompleks, skor 3 cukup kompleks, skor 2 kurang kompleks, dan skor 1 tidak kompleks. Untuk kehalayakan, yaitu skor 5 menganut hajat hidup orang sangat banyak. Lalu yang skor 4 menyangkut hidup hajat orang banyak. Untuk skor 3 menyangkut hajat hidup orang cukup banyak. Dan yang kedua itu menyangkut hajat hidup orang sedikit. Untuk skor 1 menyangkut hajat hidup orang sangat sedikit. Untuk kriteria layak, yaitu untuk skor 5 ada sangat layak, skor 4 itu layak, skor 3 itu cukup layak, skor 2 itu kurang layak, dan skor 1 tidak layak. Lalu dari isu yang sudah saya dapatkan ini ada analisis isu menggunakan metode APKL, yaitu pada nomor 1 yaitu belum optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan. Untuk aktualnya itu ada skor 5 atau sangat aktual didukung dengan data. Untuk problematiknya itu dengan skor 3 yaitu cukup. Untuk cukup kompleks ya. Kalau untuk K-nya itu kehalayakan, yaitu 4 itu menyangkut hajat orang banyak, dan untuk layaknya ini layak ya. Terus jumlahnya itu 16.
Lalu untuk yang kedua itu belum optimalnya pemberian edukasi dan informasi pada pasien baru dan keluarga. Ada aktualnya itu dengan skor 5, sangat aktual didukung data. Lalu yang problematiknya itu ada skor 4 yaitu kompleks. Ya, untuk yang kehalayakan yaitu ada skor 5, menyangkut hajat orang sangat banyak. Lalu untuk yang layaknya itu dengan skor 4 itu layak ya. Lalu yang ketiga, kurangnya pemberian tindakan room pada pasien dengan tirak baring lama, yaitu untuk aktualnya sangat aktual, didukung dengan data, itu dengan skor 5. Lalu problematiknya itu cukup, yaitu dengan skor 3. Lalu untuk kekhalayakannya itu ada dengan skor 3 juga, yaitu cukup banyak, cukup menyangkut hajat hidup orang banyak. Terus yang L-nya atau layak itu ada dengan skor 4 yaitu layak. Dan untuk yang keempat, belum optimalnya kepatuhan perawatan dressing infus sesuai SOP, yaitu untuk aktualnya dengan skor 5 yaitu sangat aktual didukung data, dengan problematiknya yaitu sangat kompleks yaitu dengan skor 5, lalu dengan kehalayakannya yaitu banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu untuk yang L-nya itu sangat layak ya. Lalu untuk isu yang kelima, itu belum optimalnya kepatuhan pasien dan keluarga pasien menggunakan masker. Untuk aktualnya yaitu ada skor 5, sangat aktual didukung dengan data. Lalu untuk problematiknya itu kompleks ya. Lalu untuk kehalayakannya yaitu banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu untuk layaknya itu skor 4 yaitu layak. Untuk jumlahnya, yang isu nomor 1 itu 16, isu nomor 2 18, lalu isu nomor 3 15, dan isu nomor 4 19, lalu isu nomor 5 17. Dari jumlah tersebut, kita lakukan peringkat. Peringkat itu untuk menentukan isu mana yang akan kita ambil ya. Jadi untuk yang nomor 2 itu peringkat 2, lalu untuk peringkat 1-nya ada di nomor 4, dan peringkat 5 itu ada di nomor 3. Nah, dari analisis APKL didapatkan isu yang dinyatakan memenuhi kriteria, yang kemudian isu-isu tersebut dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis USP. Jadi analisis USP tersendiri itu adalah singkatan dari ada beberapa kriteria, yaitu urgensi, seriousness, dan grow. Untuk urgensi, untuk yang skor 5 itu ada sangat mendesak, skor 4 mendesak, skor 3 cukup mendesak, skor 2 kurang mendesak, skor 1 tidak mendesak. Lalu setelah itu untuk seriousness, yaitu skor 5 sangat serius, skor 4 serius, skor 3 cukup serius, skor 2 kurang serius, skor 3, skor 1 tidak serius. Untuk yang grow, untuk skor 5 itu dampak yang ditimbulkan sangat buruk. Untuk skor 4, dampak yang ditimbulkan buruk. Untuk skor 3, dampak yang ditimbulkan cukup kompleks. Untuk skor 2, dampak yang ditimbulkan kurang buruk. Untuk skor 1 tidak berdampak ya. Lalu dari ketiga isu yang tadi sudah dikerucutkan, itu kita analisis lagi menggunakan teknik USG. Yaitu untuk isu yang nomor 1, belum optimalnya pemberian edukasi dan informasi pada pasien baru dan keluarga. Untuk urgensinya yaitu dengan skor 5, untuk seriousness-nya skor 4, grow-nya skor 4. Jadi jumlahnya adalah 13. Lalu untuk yang nomor 2 itu belum optimalnya kepatuhan perawatan dressing infus sesuai SOP, yaitu untuk urgensi skor 5, seriousness skor 4, grow-nya skor 5. Jadi jumlahnya adalah 14.
Dan untuk isu yang ketiga yaitu belum optimalnya kepatuhan pasien dan keluarga pasien menggunakan masker, yaitu urgensi 5, seriousness 4, grow 3, dan jumlahnya itu ada 12. Jadi untuk ini di ranking lagi ya. Untuk hasil rankingnya itu yang ranking 1 itu adalah belum optimalnya kepatuhan perawatan dressing infus sesuai SOP. Ranking 2 itu adalah belum optimalnya pemberian edukasi dan informasi pada pasien baru dan keluarga. Untuk ranking 3 itu adalah belum optimalnya kepatuhan pasien dan keluarga pasien menggunakan masker. Jadi setelah dilakukan analisis penyebab terhadap isu prioritas dengan menggunakan fishbone diagram, diperoleh penyebab-penyebab prioritas yang perlu diselesaikan, yaitu ada main, yaitu kurangnya kepatuhan, pengetahuan dan pemahaman perawat terkait pentingnya perawatan dressing infus, lalu kurangnya kesadaran penerapan perawat terkait perawatan dressing infus. Yang ketiga itu perbedaan tingkat pendidikan dan masa kerja perawat. Untuk materialnya ada pedoman penerapan monitoring di CPPT belum ada, lalu dressing infus kurang, lalu perlunya media sosialisasi khusus. Lalu untuk metodenya yaitu keseragaman dalam pelaksanaan SOP kurang, review SOP kurang, belum optimal dalam aseptic dressing. Lalu untuk nilainya, adanya kejadian peradangan infus, bengkak, merah, nyeri, lama pemasangan infus, dan belum terlaksananya sosialisasi SOP. Dari ini semua dapat ditarik kesimpulan yaitu belum optimalnya perawatan dressing infus sesuai SOP di ruang kemuning RSUD Kartini Jepara. Lalu dampak bila isu tersebut tidak diselesaikan. Dampak perawatan dressing infus bila tidak dilakukan oleh perawat dapat mengakibatkan terjadinya risiko infeksi infus pada pasien. Infeksi yang terjadi pada pasien menambah perawatan di rumah sakit, berkurangnya tingkat kepuasan pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan rumah sakit, menurunnya mutu pelayanan. Lalu untuk penyelesaian terhadap isu, dengan cara satu, mereview SOP perawatan dressing infus, yang kedua membuat media sosialisasi berupa poster tentang perawatan infus di ruang kemuning RSUD Kartini Jepara, lalu sosialisasi perawatan infus pada perawat ruang kemuning RSUD Kartini Jepara, lalu melakukan perawatan dressing infus dan rotasi IV kateter pada pasien H+3, lalu untuk melakukan evaluasi hasil monitoring dan pelaporan. Terima kasih, sekian pemaparan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.